Dari dulu aku penasaran, kenapa ya warna seragam untuk murid di Indonesia itu warnanya berbeda-beda untuk setiap tingkatan, khususnya di sekolah negeri. Ternyata warna-warna tersebut memiliki makna yang mendalam. Putih melambangkan kesucian hati, kejujuran, dan niat tulus dalam menuntut ilmu. Warna ini mencerminkan harapan agar siswa menjadi integritas dalam belajar dan bertindak. Selain itu, warna putih sering dikaitkan dengan awal yang baru dan harapan. Seragam putih melambangkan masa depan cerah yang dapat diraih melalui pendidikan. Untuk tingkat sekolah dasar, warna merah melambangkan keberanian, semangat, dan energi anak-anak di tingkat dasar. Naik ke tingkat sekolah menengah pertama, warna biru melambangkan ketenangan, kedewasaan, dan harapan yang lebih besar, sesuai dengan perkembangan siswa pada jenjang menengah pertama. Terakhir adalah sekolah menengah tingkat atas. Warna abu-abu melambangkan kedewasaan, tanggung jawab, dan persiapan menuju kehidupan yang lebih serius. Karena warna abu-abu adalah transisi dari warna putih ke warna hitam. Kebaya adalah busana tradisional perempuan di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Brunei, yang berasal dari pengaruh budaya Tiongkok, Arab, dan Eropa. Kebaya mulai dikenal sejak abad ke-15 pada masa kerajaan Majapahit dan berkembang pesat di masa kolonial Belanda. Tokoh penting seperti R.A. Kartini turut mempopulerkan kebaya sebagai simbol emansipasi perempuan di Indonesia. Filosofi kebaya melambangkan keanggunan, kesederhanaan, dan kekuatan perempuan, dengan desainnya yang menonjolkan keindahan tubuh secara sopan. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, kebaya menjadi identitas budaya yang kuat di kalangan masyarakat Nusantara. Kini, kebaya diakui sebagai warisan budaya yang terus dilestarikan dan dikenakan dalam berbagai upacara adat hingga modern. Batik adalah seni tekstil khas Indonesia yang berkembang sejak zaman kuno, dengan catatan sejarah tertua berasal dari abad ke-6 hingga ke-7 di Jawa, terutama di kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit. Batik tradisional berkembang pesat di masa Kesultanan Mataram pada abad ke-17 dan menjadi simbol budaya di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Seni ini menggunakan teknik pewarnaan kain dengan malam atau lilin untuk menciptakan pola yang rumit dan simbolis. Tokoh penting dalam pengembangan batik termasuk R.A. Kartini yang memperkenalkan batik ke Eropa pada akhir abad ke-19, dan Sultan Hamengkubuwono IX yang melestarikan batik keraton sebagai bagian penting dari budaya Jawa. Pada tahun 2009, UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda dunia. Ternyata gaun-gaun Ternyata gaun-gaun cantik seperti princess itu ada sejarahnya tersendiri. Gaun era Victoria tahun 1837 sampai 1901 mencerminkan kemewahan dan status sosial, dengan ciri khas korset ketat, rok krinolin lebar, dan bahan mewah seperti sutra dan renda. Namun ada sisi gelap di balik keindahannya, seperti penggunaan pewarna berbasis arsenik yang mengandung racun dan risiko kebakaran akibat bahan mudah terbakar, terutama dengan lilin di sekitar. Korset yang terlalu ketat sering menyebabkan cedera tulang rusuk dan organ. Tren mode ini dipengaruhi oleh Ratu Victoria yang mempopulerkan gaun pernikahan putih, dan desainer Charles Frederick Worth, bapak haute couture. Pada pertengahan era Victoria, krinolin digantikan bustle, dan menjelang akhir siluet gaun menjadi lebih ramping dengan fokus pada ornamen di bagian atas tubuh. Ada salah satu fakta unik tentang rok yang baru aku tahu, yaitu rok dulunya dipakai oleh pria dan wanita. Rok memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri hingga peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, di mana rok digunakan baik oleh pria maupun wanita sebagai pakaian praktis. Pada abad ke-19, rok mulai menjadi simbol feminitas ketika desainnya berkembang dengan siluet besar seperti krinolin dan bustle. Tokoh penting seperti Coco Chanel pada awal abad ke-20 merevolusi mode wanita dengan memperkenalkan rok sederhana dan nyaman seperti rok tweed. Pada tahun 1960-an, Mary Quant menjadi pelopor rok mini yang menjadi simbol pemberontakan generasi muda. Rok pada awalnya tidak terbatas pada wanita karena pria Skotlandia tetap menggunakan kilt sebagai pakaian tradisional hingga kini. Rok terus berkembang hingga saat ini, mencerminkan perubahan sosial dan budaya. Ternyata kerudung gak hanya ada di agama Islam aja loh. Kerudung memiliki sejarah panjang dan makna filosofis dalam berbagai agama, seringkali melambangkan kesucian, kerendahan hati, dan identitas spiritual. Dalam Islam, hijab mencerminkan kepatuhan kepada Tuhan dan kehormatan bagi perempuan. Dalam kekristenan, terutama di gereja Ortodoks dan Katolik tradisional, kerudung digunakan sebagai tanda kesopanan dan penghormatan saat beribadah. Dalam Yudaisme, wanita Yahudi Ortodoks mengenakan tichel atau sheitel setelah menikah sebagai bentuk kesucian pernikahan. Dalam Hindu, gunghat digunakan oleh beberapa wanita di India Utara sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi keluarga dan agama. Di agama-agama lain seperti Sikhisme dan Buddhisme, penutup kepala juga memiliki makna spiritual, mencerminkan disiplin dan penghormatan kepada yang ilahi. Kerudung dalam berbagai bentuknya mencerminkan nilai-nilai budaya dan keimanan yang beragam di seluruh dunia.
Dari dulu aku penasaran kenapa kebanyakan baju pengantin wanita itu warnanya putih, terutama ketika acara sakral berlangsung seperti saat akad atau saat pemberkatan. Ternyata sejarah pakaian pengantin modern, khususnya tuxedo dan gaun pengantin putih berakar pada abad ke-19. Gaun pengantin putih menjadi populer setelah Ratu Victoria mengenakannya saat menikah dengan Pangeran Albert pada tahun 1840, menggantikan tradisi warna-warni yang sebelumnya umum di Eropa. Sejak itu, gaun putih melambangkan kemurnian dan keanggunan, berkembang dengan berbagai desain sesuai tren mode. Sementara itu, tuxedo pertama kali muncul pada akhir abad ke-19 sebagai versi formal dari jas hitam ekor panjang yang biasa dikenakan di acara malam. Desain tuxedo modern dengan potongan lebih ramping dan tanpa ekor mulai populer sejak awal abad ke-20, menjadi pilihan utama bagi pengantin pria dalam pernikahan formal. Kombinasi gaun putih dan tuxedo kini menjadi standar pernikahan barat dan telah diadopsi di banyak budaya di seluruh dunia.